Hello everyone, it's a pleasure to be here today. We are here to discussion a vital pillar of organization success, management control. In the fast-paced business and environment we navigation today, strategies alone is exclusive. Without a robust control system, organization often lose their way, drifting away from their original objective. Over the next 10 minutes, we will break down the existential characteristic of management control, explore how it serves not just as a tool for overreaching, but a strategies building the connective visions to realities. Let us dive into the journal of understanding how management steers an organization towards sustainable growth. Jadi pengendalian manajemen itu adalah proses sistematis yang memastikan sumber daya organisasi itu dimanfaatkan secara efektif dan juga efisien untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi maupun oleh sebuah perusahaan. Nah, di sini tuh pengendalian manajemen tuh harus memiliki titik pusat, yaitu tujuan strategis. Semua sistem pelaporan dan evaluasi itu harus mampu menjawab semua pertanyaan. Apakah langkah ini membawa kita lebih dekat ke visi organisasi? Seperti itu. Nah, sistem pengendalian itu bukan hanya tentang angka lembar di Excel, itu tentang mengelola ekspektasi dan perilaku manusia. Sistem yang dirancang dengan buruk dapat memicu perilaku manipulatif, seperti game playing atau manipulasi data seperti itu. Karakteristik utama di sini itu adalah bagaimana sistem ini tuh memotivasi anggota untuk memberikan performa terbaik secara jujur. Nah, pengendalian yang efektif itu tidak berdiri sendiri di satu departemen. Ia berfungsi lintas fungsi. Nah, coba kita bayangkan jika bagaimana produksi itu sangat efektif menekan biaya, namun bagian pemasarannya tidak mampu menjual produk tersebut. Maka situlah pengendalian manajemen memastikan sinergi antara departemen ini tuh terjaga agar tidak terjadi konflik kepentingannya. Nah, karakteristiknya selain itu adalah keandalan informasi. Data itu harus memenuhi kriteria seperti harus akurat, tepat waktu, dan juga relevan. Manajer tuh tidak bisa melakukan tindakan kooperatif jika mereka bekerja dengan data yang kadaluarsa atau tidak akurat. Pengendaliannya juga itu berproses berkelanjutan, bukan event sekali jalan saja. Siklusnya itu mencangkup perencanaan, pemantauan, evaluasi hingga pengembalian tindakan kooperatif. Nah, mekanisme feedback loop yang memastikan organisasi itu selalu berada di jalur yang benar. Nah, pengendalian yang baik tidak mengorbankan masa depan demi keuntungan jangka pendek. Karakteristik ini tuh memastikan manajer untuk melihat dampak dari keputusan hari ini terhadap aset dan juga keberuntungan organisasi di tahun-tahun yang akan mendatang atau di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Mungkin saya akan memberikan studi kasus singkatnya seperti ilustrasinya. Sederhana pada bisnis kuliner lokal seperti pecel lele. Nah, kendalian manajemen di sana itu kan bukan hanya tentang menghitung sisa stok ayam, tetapi tentang memastikan kualitas pelayanan tetap konsisten di setiap cabang, memberi standar operasional kepada staf agar mereka bekerja dengan disiplin, serta mencatat arus kas harian secara akurat
agar bisnis itu bisa beroperasi dalam jangka panjang. Seperti itu. Okay, to wrap up our decision, management control is clear more than just surveillance. This is a delicate to balance between structure and human behavior between short-term target and long-term sustainability. This is provide the rhythm that keep an organization alive and functional. As we consolidate, and I encourage to use see management control not as a preventive checks, but as a roadmap, a grid that empowers them to perform with clarity and confidence. Thank you, your activity perfection today. I hope this session help you implement this context efficiently in your own professionality endeavors. Have a wonderful and productive day ahead.